Nah, kita coba dari daftar akun. Misalnya nama saya di sini Zerif. Username-nya saya mau kasih Zerif. Nama lengkap Zerif Sanjaya Ahmadi misalnya. Nomor telepon bla 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 bla. Oke. Emailnya kita kasih bla 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 @gmail.com. Passwordnya kita kasih 123. Kita register. Nah, kita coba Zerif passwordnya 123. Kita login. Nah, ini udah bisa login ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal belajar membuat website jualan online atau webshop ya. Nah, jadi kita perlukan itu adalah web server. Di sini saya pakai XM, berarti lokal ya. Nih, di sini saya start dulu untuk web servernya. Saya pakai Apache. Oke. Di sini kita juga butuh code editor. Di sini saya pakai Visual Studio Code ya. Nah, ini udah ada contoh script desainnya. Oke, kita coba lihat contoh desainnya gimana. Nah, ini contoh desain yang bakal kita pakai ya. Nah, jadi kita bakal buat login page itu kita buat sendiri pakai Bootstrap. Kita juga bikin backend loginnya ya. Kita bakal coba dulu. Pertama di Visual Studio Code ini, aku buat dulu file namanya login.php. Oke. Di sini juga ada aku buat register.php. Oke. Di sini sudah ada dua file namanya login sama register. Saya mau nambah lagi di sini new folder ya, folder baru namanya API. Nah, di dalam API ini kita buat new file ya, file baru. Di sini filenya saya kasih nama login.php. Terus lagi apa ya? Oh, register. Oke. Di sini saya nambahin lagi apa ya? Udah ini dulu. Nanti lanjut kita tambah-tambah. Pertama kita buat desain dulu untuk loginnya. Di sini saya pakai Bootstrap ya. Ini kita copy aja dulu. Mana ya? Ini kita copy aja. Ke bagian login. Ini kita paste. Kita coba lihat contohnya. Login.php. Oke, kita kesampingin aja ya, biar gampang. Aduh. Oke. Buat kasih fullnya gini kita klik Ctrl B ya. Nih, kalau di Visual Studio Code, kalau kalian pakai yang lain ya nggak tahu. Oke, ini saya mau hapus bagian ininya, bagian apa sih namanya nih? Bagian navbar-nya, saya mau hapus. Ini kita tutup dulu, biar gampang ya. Nah, ini kita hapus. Oke, untuk header-nya saya mau hapus juga, orang nggak guna ya. Header saya hapus. Kita coba refresh. Nah, hasilnya tinggal ininya doang ya. Ini kita hapus juga, nggak guna. Dari section sama footer kita hapus. Wah, hampir semua kita hapus ya. Kita refresh. Nah, kosong ya. Di sini saya mau nambahin pertama kontainer dulu di sini. Aduh, di sini ya. Div. Terus kita kasih kelas container. Oke. Terus di dalam container ini aku mau tambahin card ya. Div. Kita tambahin card. Aduh. Kelas sama dengan card. Nah, aku mau ambil card bodinya aja. Berarti kita kasih div. Kita kasih di sini kelas card body. Oke. Ini harusnya udah muncul. Oke, ini udah ada card bodinya. Aku mau card bodinya itu ada di bawah. Ini jangan kalian yang tukang desain ini jangan marah-marah ya, karena saya masih kurang paham ya. Nggak pinter soal desain. Oke. Oh, salah. Kurang ke atas dikit. Nih, di sini ya bagusnya ya. Nah, jadi udah ada jarak di atas. Kita kasih BR aja. Oke. Di sini kita tambahin konten. Di sini saya mau tambah H1. Oke. Silahkan login misalnya. Coba. Jadi sini udah ada konten silahkan login. Udah ada judulnya ya.
Nah, ini aku mau taruh di tengah. Caranya di bagian harusnya kita kasih div lagi deh. Nggak usah, nggak usah. Iya, kasih div aja lagi. Div. Oke. Aduh, kok nggak bisa ya? Bisa nggak sih ini? Waduh, div. Oh, bener sih, tapi ini masih kurang ke depan gini. Oke, ini udah harusnya ya. Kita kasih kelas di sini. Kelas, bukan kelas ya. Kita kasih aling. Aligen, kita kasih center. Oke, ini udah di tengah. Silahkan login ya. Untuk max width-nya, ini kan masih lebar banget ya. Ini saya kasih max width. Di bagian container, saya kasih max style sama dengan max width misalnya 400 pixel. 400 pixel ini udah cukup kayaknya. Oh, kecilan ya. Kita kasih 550 pixel. Ini udah cukup harusnya. Oke, ini udah cukup. Sekarang aku mau kasih bawahnya ini, di bawahnya saya kasih input. Cek bootstrap dulu ya. Bootstrap input. Oke. Kita coba lihat. Oh, kayak gini. Oke. Duh, nggak ada yang naik-naik ya? Aduh. Oh, input group nih. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Jelek-jelek. Kita manual aja deh. Manual aja. Kita kasih di sini input ID class sama dengan form control. Oke. Kita kasih penutup. Kita refresh. Waduh, kok ada dua ya input? Oh, ada dua ya, benar. Oke. Ini udah ada inputnya di sini. Saya mau kasih label di atasnya. Label. Oke, kasih username misalnya, username. Atau pakai email deh ya, pakai email. Oke, email. Aduh, jelek banget ya kayak gini. Ini kita pindahin aja label sama inputnya, kita pindahin ke div. Aduh, tahu ya. Oke, ini udah pindah ke left semua. Ini kayaknya kurang kecil lagi deh, kita kecilin lagi. Di bagian sini aku kasih, di bagian sini deh, kasih stylenya max width. Saya kasih misalnya 70% misalnya, max width-nya. Oh, terlalu kecil ya. Harusnya ditaruh di sebelah sini. Bagian sini harusnya. Nah, max width-nya segini. Terus saya kasih lagi. Ini kita kasih align center. Oke, kita refresh. Nah, di sini kita kasih align left. Oke. Nah, oke. Kita kasih turun ke bawah sedikit. Ini BR yang kurang jago CSS, jadi pakai BR doang. Emailnya udah cukup kayaknya, segini aja. Email atau username misalnya. Email atau username. Oke. Kita tambahin lagi. Misalnya apa lagi nih? Misalnya password. Oke, password. Di bawahnya kasih button lagi sini. Button. Oke. Kelasnya saya pakai btn primary ya. Oke, untuk nama buttonnya kita kasih login aja. Gini. Nah, supaya full ini kita kasih
style. Stylenya kita kasih width-nya 100%. Width-nya 100%. Oke. Kita refresh. Nah, ini udah full. Kita kasih BR di sini, kasih jarak. Oke, ini udah berjarak. Ini masih kurang ke bawah dikit ya. Kita kasih jarak lagi di bawah. Sini. Sini, BR. Oke. Nah, ini udah mantap. Oke, loginnya udah mantap. Supaya dia di tengah aku masih bingung ya. Ini begini aja dulu karena kurang jago soal desain ya. Gini aja dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian backend. Backendnya login. Atau kita lanjut ke register dulu aja karena belum ya. Register aja dulu. Si register.php ini kita copy aja ke register, kita paste. Untuk ini pertama kita butuhnya form nama ya. Nama. Login kita ganti register. Oke. Kita ganti register. Oke, register. Daftar ya. Daftar akun. Daftar akun. Oke. Email atau username kita ganti jadi nama full name, misalnya full name. Atau nama lengkap deh. Indo-Indo aja. Nama lengkap misalnya. Oke, nama lengkap. Di bawah nama lengkap pasti nomor telepon lah. Alamat. Nggak butuh alamat. Kita kasih nomor telepon. Oke, nomor telepon. Oke. Di bawah lagi kita kasih email. Di bawahnya kita kasih email. Oke. Ini bagus kalau kita kasih titik 2 gini ya. Titik 2 gini. Oke. Titik 2 lagi, oke. Titik 2 lagi, oke. Oke. Ini udah bagus nih. Nama lengkap, nomor telepon. Masa ini aja sih? Oh, username. Kita coba buat lagi di sini. Username kayak nggak perlu deh. Perlu nggak ya? Buat aja deh, buat jaga-jaga. Username. Nama lengkap. Kita buat di paling atas username. Ini terserah kalian mau urutannya gimana. Username misalnya. Oke. Aduh, kok nggak bisa ya caps lock-nya? Username, oh bisa. Oke. Email, password, ini udah bagus. Tulisan login kita ganti jadi register. Oke. Nah, ini udah bagus ya. Sementara ini dulu untuk formnya, nanti kalau ada yang kurang kita tinggal tambah-tambah aja. Sekarang kita lanjut ke bagian backend-nya. Oke. Kita lanjut ke bagian API. Pertama yang kita kerjain itu register dulu, karena kita mau input akun. Habis itu kita kerjain yang login. Karena login itu harus ada akunnya dulu baru bisa login kan. Jadi kita harus kerjain register dulu. Oke. Di sini kita pakai PHP untuk backend-nya. Lihat dulu di register di sini ada form apa aja, ada username, input apa nih? Kok inputnya ada 2? Oh, iya. Oke, ini ada input. Oke, ada username, ada nama lengkap, ada nomor telepon, ada email, ada password ya. Berarti di sini kita kasih get, kasih post deh. Get aja dulu sementara kita pakai get, nanti kalau udah kita hubungin API-nya kita pakai post ya, biar lebih aman, biar lebih rapi juga dilihat. Kita kasih if iset ya. Ketika kita kasih PHP dulu di sini. Kita kasih if iset ya, iset dalam kurung get. Nah, yang pertama kita mau ambil si username, get username. Oke, kita kasih koma. Kita mau ambil apa lagi? Mau ambil si nama lengkap misalnya, nama underscore lengkap. Kita mau ambil juga si nomor telepon, koma get nomor telepon misalnya. Oke. Kita mau ambil juga email. Di sini kita ambil juga
get email. Oke. Kalau udah password, ini terakhir password, koma get password. Oke. Nah, ini kalau misalnya if ini iset, ketika semua variabel ini ya get ini semua kalau misalnya parameter ini semua lengkap bakal bernilai true ya. Kalau misalnya nggak lengkap salah satu bakal bernilai false. Jadi bakal jalan di bagian else ya. Misalnya kita kasih echo aja dulu sementara. Data tidak lengkap misalnya. Nah, kayak gini. Jadi ini gunanya buat ngecek datanya lengkap atau enggak. Lanjut di bagian sini, di bagian if ya. Kalau kalau udah lengkap datanya, kita mau jalanin mau ubah dulu deh. Nggak usah diubah dulu. Langsung aja. Kita ubah ke JSON. Caranya kita jadiin array dulu. Di sini data to save misalnya. Oke. Data to save. Kita jadiin array. Jadi ini sama aja. Mau kalian langsung kasih kayak gini juga bisa. Cuma kalau misalnya lebih simple tuh kalian kasih kotak gini doang ya. Nggak tahu namanya apa. Aku sebutnya kotak gitu. Ini kita kasih username. Username. Nggak usah. Langsung. Data to save. Di sini pertama. Salah. Benar nggak sih? Salah. Jadi kita nggak perlu data to save. Langsung aja di sini. Database sama dengan kita buat dulu folder baru di sini. Namanya database. Oke. Di bagian database ini kita tambahin .akun.txt ya. Sembarang kalian mau kasih nama apa, bebas. Seamannya aja lah. Nanti kita kasih hidden juga ini biar nggak kelihatan. Database-nya sama dengan file get content ya. File get content. Di sini saya mau ambil akun.txt. Kita masuk ke path database. Kita tulis akun.txt. Nah, kita udah dapat konten si akun.txt. Oke, ini kita isi dulu. Karena kita mau jadiin JSON, harus diisi kurawal pertama kayak gini ya. Kurawal dulu. Biar dia nanti kalau misalnya di decode ke JSON, dia nggak error. Kita coba di login lagi. Kok login sih? Register harusnya. Ini salah. Ini kita copy dulu. Di register ya. Salah. Kalau udah di database ini, kita ubah ke JSON, ke objek ya. Kan ini masih JSON formatnya. Kita ubah ke objek. Oke. Kita kasih JSON decode. Decode ya. Ini udah jadi objek. Si database kita kasih for each ya. For each. Atau pertama kita cek dulu, ini username-nya ada atau enggak. Caranya, if dalam kurung database. Nah, saya kasih misalnya di sini. Misalnya kita kasih dulu ya. Kita kasih apa sih namanya nih? Ya, itulah kurawal. Oke. Kasih get username. Ketika username-nya itu ada, maka kita bakal nggak run. Kita kasih false aja. Ketika false, maka ketika usernya nggak ada, maka kita akan buat. Ketika nggak ada, kita bakal kasih echo username sudah digunakan. Oke. Nah, di sini kita proses lagi untuk menyimpan datanya. Nah, cara untuk nyimpannya, kita langsung aja kasih database. Kayak gini, samain ya. Oke, kita kasih kurawal, kita kasih get username. Nah, sama dengan, ini baru kita masukin si array-nya. Nah, kita kasih kotak ini ya, kita kasih kotak. Nah, untuk pertama saya mau kasih nama lengkap. Oke, nama lengkap. Ini biar lebih mudah kalian paham, saya enterin kayak gini. Oke,
Ini harusnya gampang ya di Get nama lengkap. Oke. Nah, sekarang nomor telepon. Nomor telepon. Oke, kita kasih get nomor telepon. Oke. Sekarang bagian email. Email. Get email. Oke. Habis email, sekarang password. Nah, untuk password saya mau enkripsi ke MD5 ya. Oke, password. Nah, langsung aja kita enkripsi di sini. MD5. Get password. Oke. Nah, ini sebagai contoh aja. Kalau udah di sini harusnya udah bisa si objek ini bakal jadi objek baru ya. Ini kita coba simpan datanya. File put content ya. File put content. Nah, ini kasih sama kayak gini. Saran saya bikin variabel baru namanya path database. Oke. Path database. Kita masukin di bagian sini. Oke. File get content, file put content, path database, koma. Nah, baru kita masukin konten yang mau di save. Karena di sini saya mau simpan JSON, ini masih jadi objek, kita harus encode dulu ke JSON. Caranya kita kasih JSON encode. Nah, dalam kurung kita masukin database. Nah, ini udah bisa nyimpan, tapi nyimpannya masih acak-acakan, nggak beraturan. Supaya beraturan kita kasih di sini koma JSON ready print. Ini otomatis bakal dikasih cantik ya, dikasih bagus, dikasih rapi nanti database-nya. Kita coba tes daftar. Kembali ke sini, kita masuk ke dalam folder API. Oke, di sini saya pilih yang register. Nah, waduh, online 9 ya. Di baris ke-9. Oke, di baris ke-9 ini ada apa? Oke. Oh, ini salah semua ya. Jadi kalau misalnya kita pakai array ya, pakai array gini, kita itu nggak boleh pakai titik koma di ujung. Kita harusnya pakai koma doang buat ininya, buat lanjutnya. Oke, kita pakai koma gini doang ya. Oke, ini kita refresh lagi. Oke, data tidak lengkap karena belum kita masukin get-getnya. Parameternya belum kita masukin. Sekarang kita masukin parameternya. Username sama dengan misalnya hello. Oke. Dan saya mau nambahin nama underscore lengkap sama dengan Zerif Sanjaya. Zerif plus Sanjaya. Ini kalau misalnya kalian belum tahu, plus itu artinya spasi ya. Kalau misalnya kita encode ke apa sih namanya, URL ya, itu spasi. Terus kita kasih dan nomor telepon sama dengan 10, misalnya 10 aja deh biar lebih gampang. Dan email sama dengan email @gmail.com misalnya. Dan password sama dengan gondrong. Oke, ini kita enter. Oke, di sini ada error lagi di baris ke-6. Di baris ke-6, if database get username. Ini mana yang error nih? If database. Oh, ini kita kasih tanda kayak gini. Oh, ini harusnya kita kasih iset ya. Ini nggak boleh kayak gini langsung. Ini kita kasih kayak gini. Kita kasih dalam kurung. Kita lupa taruh iset ya di sini. Iset kayak gini. Nah, kita refresh lagi. Harusnya ini udah bisa. Nah, username sudah digunakan. Kita kembali ke akun. Tuh, ini udah dipakai. Kita hapus dulu. Oke, kita jadiin JSON lagi. Tadi gara-gara error ya. Sekarang kita refresh lagi. Oke, ini udah nggak ada error, nggak ada returnnya, berarti udah bisa. Nah, ini udah ada akunnya. Kalau misalnya kita giniin lagi, username sudah digunakan karena kita sudah pakai username hello di sini. Jadi udah nggak bisa. Jadi username cuma satu, jadi unique. Ini semacam unique ID-nya ya. Oke. Misalnya hello
dunia. Oke, kita enter. Otomatis di sini bakal masuk data hello dunia. Untuk passwordnya udah di-encode ke MD5. Jadi kita sendiri, si owner nggak bakal bisa ngelihat juga gitu ya. Jadi aman. Jadi privasi si pelanggan ini aman. Lanjut lagi, di sini saya mau buat sistem login ya. Oh, sistem daftarnya aja belum ya, belum selesai semua. Si get ini saya mau ubah ke post. Oke, kita pakai replace aja. Ctrl F, get ya. Get ini kita replace kayak gini. Klik baru replace jadi post. Enter, 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 enter. Oke, ini udah jadi post semua. Oke. Kalau udah kita pergi, ini kita ubah-ubah dulu. Si echo-echo-nya kita ubah jadi echo JS on encode ya. Nah, kita encode. Di sini kita isiin array. Status sama dengan false. Oke. Oke. MSG-nya untuk pesannya username sudah digunakan. Oke. Username sudah digunakan. Kita kasih lagi di bawah sini. Oke. Ini karena tadi apa errornya? Data tidak lengkap ya. Error. Data tidak lengkap. Kita kasih error di sini. Error. Error. Oke, sini juga. Error. Biar kelihatan errornya kalau misalnya nanti ada gangguan ya. Oke. Kalau udah ini kita kasih penutup gini. Penutup gini. Di atas ini juga karena belum ada returnnya kita kasih tapi statusnya true. True. Untuk MSG-nya kita kasih berhasil daftar. Oke. Nah, di bagian atas kita kasih header content type. Content type-nya kita kasih JSON/app application. Oke, kita tutup ini. Ini harusnya jadi salah ya, berarti kebalik. Aduh. Berarti kebalik, ininya kita kasih application dulu baru ini JSON. Harusnya ya. Oke, ini udah bisa ya. Nah, tapi ini masih belum bagus nih. Ngelihatnya jelek banget ya, rata. Biar dia bagus, kita kasih koma JSON ready print sama. Kita copy, kita pastekan di sini. Kita pastekan juga di sini. Oke, ini harusnya udah bagus. Nah, jadi rapi gini. Sekarang kita mau konekin ke register.php. Nah, si input ini kita kasih ID semua. Misalnya sini ID sama dengan username di bagian input nama lengkap kita kasih ID sama dengan nama underscore lengkap. Di bagian input nomor telepon kita kasih ID sama dengan nomor underscore telepon. Di bagian email saya kasih ID sama dengan email. Untuk input password saya kasih ID sama dengan password saya. Ini biar nggak error ya nanti. Kadang-kadang kan browser kan ngedetect ID ini password, ini bahaya gitu. Ini kita kasih pasku aja, pasku nih. Oke. Lanjut kita ke bagian JavaScript. Kita buat di sini tag script paling bawah ya. Script. Nah, kita lihat dulu di sini. Di sini tuh kan belum ada jQuery-nya. Ini kita import dulu. Ini kita copy dulu, kita pastekan nanti scriptnya di sini. Kita cari di sini jQuery CDN ya. Kita enter. Yang paling atas ini kita klik. Oke, kita cari yang paling baru yang uncompressed biar lengkap. Oke. Oke, ini kita paste di sini aja. Yang penting di atasnya script kita yang mau kita coding lagi di bawahnya ya. Lanjut, di sini kita kirimkan post request ke register.php di API ya. Kita kasih post. Nah, kita tambahin dalam kurung. Nah, di post ini
Pertama di sini kita tambahin ininya, pathnya. Pathnya itu API, register.php. Oke, kita kasih koma. Sekarang parameternya. Ini kita kasih kayak gini. Nah, sekarang parameternya. Di sini saya mau dia ngepost apa aja sih yang diperluin, kita lihat dulu di sini. Yang diperluin tuh username, nama lengkap, nomor telepon, email, sama password. Oke. Berarti di sini username ini nggak boleh salah ya tulisannya, harus sama ini, sama ininya. Username titik 2 koma nama lengkap titik 2 koma lengkap titik 2 koma nomor telepon titik 2 koma habis nomor telepon, email sama password. Email titik 2 koma sama password titik 2 koma. Ini nggak usah, terakhir nggak usah dikasih titik 2 koma, titik 2 aja terakhir. Oke, 1 2 3 4 5. Oke, ini ada 5 variabel, 5 apa parameter ya, nggak tahu lah namanya apa, parameter aja lah sebutnya. 1 2 3 4 5. Oke, bener ya. Sekarang kita mau ambil value dari username, nama lengkap, sama email. Nah, ketika di register baru dia bakal menjalankan si script ini. Kita harus buat function dulu kalau kayak gitu. Kita buat function register. Oke. Nah, ini post ini kita copy ke dalam function register. Oke. Kalau udah di bagian atasnya, saya mau ambil si value dari input-input ini. Caranya kita ambil misalnya saya bikin const value username. Misalnya sama dengan dokumen.get element get huruf besar ya e-nya, get element by id. Oke. Huruf B sama i-nya ini harus besar juga. Huruf get-nya aja yang kecil. Di sini id username. ID-nya kita cari, si username tuh ID-nya apa? Oh, ID-nya username. Oke, kita masukin di sini username. Kalau udah di sini kita kasih const apa sih namanya? ID lengkap. ID lengkap, nama lengkap. Oke. Value nama lengkap. Sama dengan dokumen.get element get element get element by ID. Oke. Oh, masih sama. Kita copy aja di sini nama lengkap ya. Oke, nama lengkap. Ini kita copy semua aja biar lebih gampang. Ada 5 ya, ada 5 value. Nah, habis nama lengkap di sini ada nomor telepon ya. Value nomor telepon gitu. Nomor telepon. Oke. Habis nomor telepon ada email, value email berarti value email. Habis value email di sini value password. Oke, value password. Oke. Untuk di sininya kita ganti juga di sini nama lengkap jadi di sini juga nomor telepon. Habis nomor telepon di sini kita kasih email. Habis email kita kasih di sini pasku. Oke, karena di sini ID-nya itu pasku ya. Nih. Oke. Ini udah bagus. Kita masih kurang nih di bagian akhiran kita kasih dot value. Karena kita mau ambil value-nya doang. Value dot value. Dot value. Oke. Oke, sekarang kita mau pastekan ini semua ke sini. Kasih pas ya, misalnya username, nama lengkap sama nama lengkap, nomor telepon sama nomor telepon, si email sama email, password sama password. Oke. Nah, sekarang kita udah bisa dapetin ininya. Kita udah bisa ngepost data. Ya. Tapi kita masih belum tahu ini udah kedaftar atau belum. Kita cuma ngepost doang. Jadi kedaftar ya kedaftar, enggak ya enggak gitu. Supaya kita bisa ngelihat ini udah kedaftar atau belum, kita pakai ininya
callback-nya ya, kalau saya sebutnya callback, nggak tahu ya kalau misalnya aslinya apa, sebut aja callback. Oke, kita ambil istilahnya ambil value-nya lah, yang dari sini, return-nya kita ambil di sini. Nah, misalnya statusnya apa gitu. Oke, kita kasih function. Nah, di sini kita kasih result. Kita ambil juga status ini buat jaga-jaga nanti dipakai ya. Nah, kita kasih kurawal sini, pembuka penutup. Kita kasih koma karena formatnya di sini JSON ya. Kita kasih JSON. Oke. Nah, kita udah dapat resultnya harusnya. Kita kasih di sini coba console.log result. Oke. Kita coba ya. Register. Ini register kita kasih fungsi onClick di bagian button. OnClick sama dengan register. Nah, ini harusnya uh, si register udah bisa dipakai. Register. Oke, ini saya Ctrl Shift I. Saya pakai mode ini biasa. Oke, register.php ya. Nah, kita ke bagian network, kita pilih yang bagian fetch atau XHR ya. Oke, kalau udah kita tarik aja ini ke atas. Kayak ke bawah, ya tarik ke bawah. Oke, kalau udah kita misalnya masukin nama. Misal namaku misalnya Anto Gaming misalnya, nama lengkap username-nya ya. Username-nya Anto aja. Oke, nama lengkapnya Zerif Sanjaya. Salah ngetik. Nomor telepon sembarangan, emailnya sembarangan @gmail.com. Misalnya, passwordnya 12341234. Kita register. Nanti kita kasih hit ya. Kita hide nanti. Kita register. Set. Kok nggak muncul ya? Fetch atau XHR? Harusnya muncul dong di sini. Oke, di sini ada error. Cannot convert unfinite or null object. Oke. Null object. Oke, ini null objectnya. Di bagian email kita lupa kasih value. Oke. Ini harusnya udah fix. Kita coba refresh. Kita coba masukin lagi. Sembarangan aja ya. Oke, kita register. Oke, di sini ada status true berhasil daftar. Ya. Nah, kita lihat di bagian si database-nya. Oke, ini udah masuk ya. Kita coba daftar lagi, misal pakai username sembarangan gitu ya. Register. Oke, masuk ya. Kita misalnya kita login lagi sembarangan, kita daftar lagi. Oke, error username sudah digunakan. Nah, ini jadi nggak kemasuk lagi ya. Jadi kayak gitu. Jadi udah ada pengamannya lah istilahnya. Nggak bisa duplikat akun. Oke, lanjut. Kita bakal kasih alert. Misalnya ini, wah ini berhasil atau enggak. Kita pakai swal alert ya, swal alert. Oke. Oke, ini contohnya. Kita ke bagian installation. Langsung aja kita copy ini scriptnya. Oke. Kita taruh di register.php. Nah, scriptnya kita taruh di bagian atas seperti biasa. Kalau udah, di sini kita bisa kasih alert ya. Nah, kita coba kasih dulu ketika statusnya true ya. If dalam kurung result titik status. Nah, karena kita kasih di sini status ya. Nah, ini status. Kan ada false, ada true. Kalau true berarti dia berhasil daftar. Kita kasih di sini swal titik fire ya. Dalam kurung baru kurawal. Dalam kurawal ini kita kasih misalnya teks sama dengan teks titik 2. Kita kasih misalnya berhasil daftar. Oke. Kita kasih lagi di sini teks icon. Iconnya titik 2 baru masukin string. Ini bukan titik koma ya, kita kasih koma. Iconnya kita kasih sukses kayak gini. Oke, ini kita refresh. Ini kita refresh di nanti dulu. Kita kasih swal juga di bagian kalau misalnya dia false. Oke, ini kita kasih teks iconnya itu kita kasih false.
Ikonnya kita kasih error ya. Oke, untuk teksnya kita ambil dari result.msg. Oke, ini harusnya udah nampilin hasilnya ya. Kita coba lihat, refresh. Kita register. Berhasil daftar ya, ini udah ada alertnya. Wah, kalau misalnya kita klik lagi, error username sudah digunakan. Kayak gitu ya. Nah, ini udah bagus ya. Nah, sekarang saya mau kalau misalnya dia udah daftar, otomatis bakal dialihkan ke login. Nah, caranya kita pakai location href javascript. Oke. Oke, pakai ini ya. Oke, kita coba di bagian bawah. Kalau misalnya dia statusnya true, berarti dia udah berhasil buat akun. Kita arahkan ke login.php. Oke. Nah, kita coba refresh. Aduh, mana tadi? Lah, hilang. Oh, ini. Benar sudah. Username, bla 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 bla. Tadi si hello kan belum ya? Ya, si hello kan udah tadi. Terregister, username sudah digunakan. Kalau misalnya kita kasih yang belum pernah register, harusnya uh, diarahkan ke login. Kalau misalnya dia berhasil daftar ya. Register. Nah, diarahkan ke login.php. Sekarang kita masuk ke dalam login.php-nya. Oke. Untuk pertama saya mau kita mau ngetes API-nya dulu di sini ya, loginnya. Login.php. Oke, ini masih kosongan. Kita kembali ke login.php. Di sini saya mau buat dulu variabel. Mau cek dulu variabel yang dibutuhkan itu ada atau enggak. Kita kasih if dalam kurung iset ya. Nah, ketika kita pakai get dulu sama kayak tadi buat ngetes username dan koma get passku. Oke. Password ya. Oke, password. Nah, dua ini aja yang diperlukan, yang lain nggak perlu. Kalau misalnya else, kita kasih register mana sih? Nah, kita copy aja nih alertnya. Returnnya maksudnya. Di headernya juga kita copy. Oke. Untuk variabel path database kita copy juga. Kita masukin ke dalam sini. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk dapetin database-nya. Database sama dengan json decode dalam kurung file get content. Nah, path database. Oke. Kita udah dapat database-nya. Ini udah jadi objek. Sekarang kita cek if dalam kurung iset. Sekarang kita nggak perlu pakai tanda seru karena kita mau ambil nilai true-nya. Oke. Kita kasih get database kurawal. Kasih tanda strip baru ini kayak panah gitu ya. Terus kita kasih get username. Nah, ketika username-nya itu ada, dia bakal coba cek passwordnya gitu. Kalau misalnya nggak ada, kita kasih error juga di sini. Kita kasih error akun tidak ditemukan. Oke. Kalau udah di bagian sini, kita cek lagi if dalam kurung if dalam kurung jangan dulu. Kita coba if dalam kurung database password. Kita kasih kurawal get ya, get username. Nah, kita kasih lagi panah di sini. Di depan sini panah. Nah, saya mau ambil password ya, password. Nah, sama dengan. Nah, sama dengan 3 kali berarti persis ya, berarti MD5. Oke, MD5
tadi get password. Nah, ketika si password di dalam database dan password yang di input itu sama, maka dia bakal hasilkan nilai true ya. Kita else ketika nilainya beda, kita bakal kasih error. Kita kasih echo error password salah ya. Oke. Kalau udah kita copy lagi ini. Nah, di sini kita kasih echo password benar. Oke, password benar ya. Kita statusnya kita kasih true. Oh, ini kita kasih ganti aja teksnya jadi berhasil login. Oke. Kalau udah di sini ini udah mantap. Ya, harusnya udah mantap, tapi kita masih belum masukin session di sini. Kita coba dulu loginnya. Username sama dengan hello dan passwordnya tadi. Oh ya, dan password sama dengan 1234. Oke, error data tidak lengkap. Oke, karena kita udah pakai get di sini. Username get if iset username, error data tidak lengkap. Get username sama get password. Oh, ini salah ya. Username. Oke. Error password salah. Kalau misalnya kita passwordnya benar, harusnya benar juga. Coba kita daftar lagi di sini. Daftar lagi. Namanya passwordnya 123. Hello 3. Passwordnya 123. Oke. Kita coba lagi di sini. Hello 3 passwordnya 123. Oke, kita enter. Berhasil login ya, karena passwordnya sama. Oke. Kalau misalnya dia berhasil login, saya mau dia nyimpan session. Oke, dia nyimpan session ya. Nah, kita buat lagi di sini. Kita tambahin di bagian atas session start. Oke, memulai sesi. Sessionnya di start di atas. Di bawah sini, kalau misal dia berhasil login, saya mau dia nyimpan dulu. Ya, nyimpan dulu. Kayak gini. Ketika if dalam kurung, langsung aja deh simpan. Session misalnya di sini saya mau kasih login akun, misalnya login akun sama dengan oke. Nah, di session ini aku mau ambil data semuanya aja ya, biar nanti saya pakainya gampang, manggilnya gampang ya. Jadi langsung aja kita copy ini. Oke. Ini langsung sama dengan aja, langsung sama dengan passwordnya, nggak usah kita ambil, kayak gini aja. Nah, jadi si session ini harusnya kita bakal dapat value, kita bakal ngeset session. Jadi si session ini nggak bakal hilang kalau misalnya kita belum logout ya. Jadi kita misalnya wah udah login, ya udah login terus sampai dia logout. Kecuali dia tutup browser juga, itu ngaruh juga. Oke, kita coba misalnya kita cek, wah ini udah login atau belum ya. Di atas ini kita coba lagi, kita kasih if. Ini di bawah kita jadiin else if ya, if iset dalam kurung session ya, ketika session login underscore akun itu di set, maka dia bakal jalanin script yang ada di dalam sini. Nah, karena di dalam sini aku mau kasih echo, kita kasih statusnya false ya, false. Untuk MSG-nya saya mau taruh berhasil kamu sudah login sebelumnya. Oke, karena sebelumnya udah pernah login misalnya ya. Nah, lanjut ke bagian bawah sini. Nah, ya, ini harusnya udah bisa. Kita coba ya, kita coba login, baru kita refresh lagi. Ini, nah ini udah berhasil login ya, ceritanya kita udah login. Wah, sekarang kita mau refresh lagi. Nah, karena kita udah login sebelumnya. Jadi,
mau kita mau gimana pun kita masukin username kayak gini, mau dia misalnya nggak masukin ini, dia tetap kebaca sudah login ya. Jadi sudah ada sesinya, sesi login. Oke. Harusnya di bagian register ini kita kasih juga. Oke, kita langsung kasih aja dari session start. Oke. Kita copy dari session start. Oke. Oke, ini udah sama ya. Ini udah else if langsung. If oke, bener. Jadi kalau misalnya dia mau daftar lagi di bagian sini, misalnya dia mau daftar ya. Misalnya dia mau daftar. Wah, anjay aku mau daftar lagi, mau spam akun gitu misalnya. Register. Oke, kamu sudah login sebelumnya, jadi dia nggak bisa daftar lagi ya. Oke, sekarang kita mau buat sistem logout ya. Untuk logout kita nggak perlu pakai API. Kita langsung aja di bagian rootnya sini. Kita tambahin logout.php. Nah, untuk script logoutnya kita kasih php. Di atas kita kasih header location. Untuk location langsung aku arahin ke login.php. Oke. Kalau udah di sini saya mau hapus ininya, sesinya. Untuk pertama saya mau kasih session start di atas sini, session start. Oke, start. Kalau udah di bagian bawah kasih session destroy. Oke. Ya, otomatis dia bakal ngehapus si sesi ini. Baru bakal diarahin ke login.php. Karena ini kita udah login ya, kita nggak bisa daftar-daftar lagi ya, bla bla bla, kita udah nggak bisa daftar lagi. Kita coba tes logout. Oke, dia udah diarahin ke login.php. Kita coba daftar lagi. Oke, dia udah bisa daftar lagi ya. Oke, sekarang kita coba lagi kembali ke ini login. Ini udah bisa login. Saya mau di bagian indeks, ini saya mau di bagian login ini mengarahkan dia ke indeks. Caranya kita kembali ke bagian login di desainnya. Kita copy si register ya, script si register tadi. Yang ini, yang register ini kita copy scriptnya ke login. Kita buat script baru di bawah, script. Oke, kalau udah kita paste di bawah sini. Oke, ini udah dipaste. Ini masih kurang. Kita belum pastein si ininya, kebutuhannya di sini. Di atas ini yang dua ini. Kita copy, kita paste di bawah sini. Oke. Ini udah mantap. Untuk register saya ganti jadi login. Oke. Untuk API-nya saya mau arahkan ke login.php. Untuk value yang saya ambil di sini adalah username dan password doang ya. Username dan password ya. Nah, karena di atas masih belum saya taruh ID. Ini saya taruh ID dulu di sini. ID sama dengan username. Untuk password ID sama dengan pasku. Oke. Oke, ini udah aman. Di sini saya mau pakai ambil yang username sama passwordnya doang ya. Karena buat login doang. Oke. Kalau udah di sini saya mau kasih teks misalnya berhasil login, jadi berhasil login. Berhasil login misalnya. Oke. Location href-nya aku mau kasih ke index.php. Nah, sekarang kita coba login ya. Untuk tombolnya masih belum berfungsi karena kita belum panggil fungsinya. Aduh, ini masih belum ketutup ya kayaknya. Si function masih belum ada tutupannya. Udah ada ya? Oke, ini udah ada. Kita ke bagian button, kita kasih on click, kita panggil si login si function login, login, kita kasih kayak gini. Nah, kita coba. Misalnya tadi apa tadi namanya? Hello 3, passwordnya 1, 2, 3. Kita login, set. Oh, error data tidak lengkap. Kita cek di bagian network, login, data tidak lengkap. Kita cek di bagian pilot. Oke. Oh iya, kita pakai post ya. Kita belum ganti. Ini masih pakai get.
Di bagian login tadi get semua. Nah, ini masalahnya ini. Kita ganti jadi post. Post kita ubah get kita ubah jadi post ya. Oke. Enter 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 enter. Nah, ini udah berubah semua. Kita save. Harusnya kalau misalnya kita login, tadi apa namanya? Ini kita login lagi. Set. Oke, dia udah diarahin ke index.php. Ini kita statusnya udah login. Ini kita statusnya udah login. Kita mau login lagi. Mau login lagi misalnya. Oke, kamu sudah login sebelumnya. Kamu sudah login sebelumnya. Kamu sudah login sebelumnya. Kita lanjut lagi. Di sini saya mau kasih di index.html saya mau ganti jadi index.php biar bisa jalanin script PHP di dalamnya. Nah, dalam sini aku mau kasih nggak usah. Kita buat lagi di sini. Buat file baru namanya session.php. Oke, di bagian session.php kita kasih kayak gini. Oke. File langsung aja if dalam kurung get ya. Bukan. Kita kasih session start ya, start. Oke, kalau udah di sini kita tambahin lagi if dalam kurung if iset if dalam kurung iset ya. Dalam kurung iset session login user. Ini enggak sih login user enggak sih? Login user enggak? Oh, login akun. Login underscore akun. Login underscore akun. Login underscore akun. Ketika login akunnya itu ada, maka kita bakal pokoknya itulah kita kasih else di sini. Ketika loginnya itu nggak ada, kita arahin ke login. Header, location, login.php. Oke. Ini udah bagus. Untuk bagian bawahnya saya kasih die di sini. Oke. Saya kasih die. Kalau misalnya dianya nggak ada, kita kasih die biar dia nggak nampilin script yang paling bawah. Oke. Ini udah mantap, udah keren. Kita di bagian index, kita tinggal masukin aja kayak gini. PHP. Oke. Di sini kita kasih include session.php. Oke, ini harusnya di bagian index ini udah login ya. Ini kan kita udah login. Waduh. Oke, include ini ya. Oke, ini udah mantap ya, udah mantap keren. Sekarang kita tinggal coba logout.php. Oke. Nah, ini suruh login lagi. Kita coba nggak pakai ini. Bakal diarahkan ke login kayak gini ya. Tuh. Oke, diarahin ke login. Oke, aman ya. Oke, sekarang kita bakal kasih finishing ya. Jadi kita bakal coba lihat-lihat tombol-tombol yang ada di index kalau misalnya kita udah login misalnya. Apa tadi? Hello 3, passwordnya 123. Oke. Nah, di sini ada home, about, sama shop, sama ada cart ya. Oke, di bagian start bootstrap ini aku mau ganti namanya jadi coba start bootstrap. Nah, ini ya. Aku mau ganti namanya jadi jadi zshop. Oke, jadi zshop. Oke. Untuk home biarin aja, untuk about aboutnya biarin aja. Untuk ininya shopnya saya mau ganti ya. Shop paling bawah. Oh, ini. Untuk shopnya aku mau ganti setting ya, setting. Oke, setting. Di setting ini aku mau kasih misalnya my profile. Oke, ada my profile. Oke, ada my profile. Pakai S ya, my profiles. Oke. Di bawahnya ada login. Ada logout. Di bawahnya ada logout. Oke.
Oke. Oh, di bawahnya lagi, di atasnya lagi maunya ada my my card, my card misalnya. Oke, setting. Nah, jangan deh. Ini apa sih? Nanti aja lah ditambah. Biarin aja dulu. Oke, ini udah mantap ya. Udah ada tombol logout di sini. Di tombol logout hrefnya saya mau kasih logout.php. Oke. Nah, jadi si logout ini udah bisa berfungsi. Kita coba dari logout. Nah, kita coba dari daftar deh, daftar. Dari register.php. Nah, kita coba dari daftar akun. Misalnya nama saya di sini Zerif, username-nya saya mau kasih Zerif. Nama lengkap Zerif Sanjaya Ahmadi misalnya. Nomor telepon bla 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 bla. Oke. Emailnya kita kasih bla 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 @gmail.com. Passwordnya kita kasih 123. Kita register. Nah, kita coba Zerif passwordnya 123. Kita login. Nah, ini udah bisa login ya. Oke, ini biarpun kita refresh, ini pun kita mau ke login.php, kita bakal kok kok nggak main? Loh, oh ini kan benar. Karena di sini di bagian login belum kita taruh. Oke, di login sini saya mau tambahin juga sama kayak di index, ya. Tapi kalau yang di index ini beda kebalikannya. Jadi kita kasih session, ya, kita kasih session. Di sini kita kasih session, tas kayak gini, PHP penutup. Nah, kalau misalnya sessionnya ini kayak gini, kalau misalnya dianya sudah login, bakal diarahin ke index kayak gitu. Nah, kayak gini ya ceritanya. Kalau else nggak usah ngapa-ngapain. Oke. Sama juga, sama kayak di register juga kayak gitu. Di register. Oke. Oke, ini udah mantap. Ya, kita coba login, kita coba. Langsung diarahin ke index. Jadi biarpun kita mau ke login.php akan diarahin ke index ya, kayak gini. Jadi aman. Oke, lanjut. Kita coba logout. Oke, udah berhasil fungsi logoutnya. Oke, fungsi register udah bisa. Oke, kita coba daftar lagi. Serif 1. Nama lengkap bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Passwordnya 1. Oke, kita kasih serif 1. Passwordnya 1. Kita login. Oke, ini udah berhasil ya. Udah berhasil login. Oke, mungkin tutorial kali ini sampai di sini aja. Kedepannya kita bakal coba nampilin profil-profil kita. Misalnya username kita apa, nampil di sini nanti kayak gitu ya. Karena waktunya udah nggak cukup. Kita lanjut ke episode selanjutnya.